Film ini dimulai dengan seorang cewek yang bernama Tuminah. Dan Tuminah ini adalah seorang psikiater. Jadi kerjanya itu melakukan terapi dan metode yang dipakainya adalah menggunakan hipnotis. Kemudian malamnya Tuminah ini menghadiri sebuah acara pernikahan, yaitu pernikahan kakaknya yang bernama Sawiyah dengan seorang pria yang bernama Ngatimin. Dan acara tersebut berlangsung sangat meriah ya. Setelah pernikahan tersebut, yang dulunya serumah ini mereka tinggal berdua saja karena orang tua mereka sudah meninggal ya. Nah, kini dalam satu rumah ini mereka harus tinggal bertiga. Dan mereka ini adalah sepasang saudara yang saling menyayangi sejak mereka masih kecil. Namun Tuminah ini terkadang masih bersifat manja ya kepada Sawiyah. Dan sifatnya tersebut terbawa sampai saat ini. Bahkan ketika kakaknya ini sudah menikah dan hidup bareng dengan Ngatimin, Tuminah ini sudah menganggap Ngatimin sebagai kakaknya juga ya. Dan sebenarnya Ngatimin ini adalah seorang cowok yang baik ya, bukan cowok fuckboy gitu. Dan dia ini beneran mencintai Sawiyah. Namun tetap saja ya, dia ini adalah seorang laki-laki. Dan ketika ada seorang cewek cantik yang gandol dengan manja di lengannya, secara otomatis mata Ngatimin ini langsung tertuju ke analog stick PS milik Tuminah. Dan film ini pun dimulai. Adikmu lako ayu. Nah, kehidupan rumah tangga mereka kini sudah berjalan selama beberapa bulan. Dan suatu ketika terlihat mereka ini tengah ngobrol nyantai sambil minum-minum beras kentur. Di sini Tuminah mengatakan bahwa dia ini iri ya melihat kehidupan rumah tangga kakaknya. Dan sebenarnya dia ini juga pengen segera dapat pasangan hidup seperti itu. Namun sampai saat ini belum ada cowok yang sesuai dengan kriterianya. Mereka pun kemudian ngobrol-ngobrol sampai Tuminah ini kemudian tertidur. Sawiyah kemudian meminta tolong kepada Ngatimin untuk membopong adiknya tersebut ke kamarnya. Dan di sini terlihat Ngatimin ini kemudian memperhatikan bentuk tubuh Tuminah yang sangat semlohe. Dan sejak saat itu Ngatimin ini punya fantasi atau hasrat ya kepada Tuminah. Nah, suatu malam pas Ngatimin sedang bekerja, terlihat Sawiyah ini dengan manjanya mencoba meminta jatah Ichi Kiprit kepada Ngatimin. Dan mereka pun melakukan ritual uclak-ucluk tersebut. Namun setelah melakukan penggenjotan, ternyata durasinya itu cepet banget sehingga Sawiyah ini masih belum puas ya. Besoknya Sawiyah kemudian datang ke kantor Tuminah. Dia ini kemudian menceritakan tentang performa suaminya dan berharap jika Tuminah bisa melakukan terapi kepada suaminya tersebut agar tiang listriknya itu bisa bertahan lebih lama. Akhirnya menuruti permintaan kakaknya, Tuminah pun kemudian mencoba untuk menghipnotis Ngatimin. Dimana Ngatimin ini sebenarnya enggan yo untuk melakukannya. Kenapa? Karena dia takut jika pas dihipnotis nanti, maka perasaan yang selama ini dipendam di dalam hatinya nanti bakal ketahuan. Dan benar saja, begitu Ngatimin ini dihipnotis, akhirnya Tuminah kini tahu bahwa kakak iparnya ini ternyata memiliki perasaan seperti itu kepadanya. Sehingga Tuminah jadi kaget ya mengetahuinya, karena sebenarnya dia sendiri tidak pernah memiliki perasaan seperti itu kepada Ngatimin. Keesokan harinya, Tuminah menemui Ngatimin dan dia mengatakan bahwa dia kini tahu semua hal yang ada di hati Ngatimin. Dan mengatakan bahwa hal itulah yang sebenarnya menjadi sumber masalahnya. Jadi Ngatimin ini kayak nggak nafsu lagi gitu ke Sawiyah. Sehingga Tuminah kemudian memulai terapi hipnotisnya kepada Ngatimin. Dan bermaksud untuk membuat Ngatimin melakukan penggenjotan dengan Tuminah, tapi cuma di dalam imajinasinya saja. Dengan harapan jika hal itu nantinya bisa membuat Ngatimin merasa puas dengan sebatas imajinasi saja. Namun hasilnya tetap aja sama. Ngatimin ini tidak bisa bertahan lama ketika berkelana ke dalam goa istrinya. Sehingga Ngatimin ini merasa frustasi ya, karena dia sadar bahwa fantasi yang ada di dalam hatinya itu tidak akan pernah bisa menjadi kenyataan. Sehingga dia tahu bahwa masalah yang dimilikinya ini tidak akan pernah bisa diobati. Yang kemudian membuat Ngatimin ini berniat untuk meninggalkan istrinya. Namun untung saja kelakuannya tersebut diketahui oleh Tuminah.
Tuminah pun kemudian mengatakan bagaimana bisa Ngatimin hendak meninggalkan kakaknya. Padahal Sawiyah itu sangat mencintai Ngatimin ya. Dan melihat hal tersebut, Tuminah ini merasa mungkin hal ini nanti kalau dibiarkan saja bakal bisa membuat rumah tangga kakaknya hancur. Dan tentu saja dia tidak akan tega melihat kakak yang sangat disayanginya ini sakit hati ya. Sehingga kini Tuminah memutuskan bahwa dia akan sekuat tenaga membuat masalah yang dimiliki Ngatimin ini sirna. Dan dia berniat bakal melakukan apapun juga demi terwujudnya hal tersebut agar kehidupan rumah tangga kakaknya kembali bahagia. Sehingga Tuminah ini kemudian memutuskan melakukan terapi kepada Ngatimin, tapi bukan terapi hipnotis melainkan terapi hipnocrot. Dengan harapan jika Ngatimin sudah berhasil merasakan apa yang selama ini dia idam-idamkan, yaitu menikmati bikang anget milik Tuminah, mungkin akhirnya nanti dia bakal merasa puas dan bisa kembali lagi mencintai Sawiyah lagi. Sehingga Tuminah kemudian membawa Ngatimin keluar untuk melakukan penggenjotan secara liar di toilet. Dan herannya begitu melakukan penggenjotan dengan Tuminah, Ngatimin ini sangat kuat dan tahan lama. Dan sejak hari itu mereka ini selalu melakukan kegiatan tidak beradab tersebut dengan dalih melakukan terapi. Namun setelah beberapa waktu Tuminah ini menjalin hubungan dengan Ngatimin, dia kini semakin tahu dengan sifat Ngatimin. Jadi Ngatimin ini adalah sosok orang yang sangat lemah lembut dan penuh kasih sayang ketika melakukan bercocok tanam. Dan sebenarnya pria seperti inilah yang menjadi kriteria cowok yang diinginkan oleh Tuminah. Sehingga kini tanpa disadari Tuminah sekarang jadi jatuh cinta kepada Ngatimin. Dan pada poin inilah kehidupan ketiga orang ini menjadi ruwet ya. Tuminah ini sekarang bisa dibilang lupa akan tujuannya melakukan itu semua adalah untuk kebahagiaan kakaknya. Sehingga kini kedua orang ini sering banget bolos dari tempat kerjanya hanya untuk mengejar kenikmatan bikang anget. Nah, suatu ketika terlihat ketiga orang ini sedang berkumpul untuk merayakan hari ulang tahun Tuminah. Dan meskipun Sawiyah ini nggak pernah berpikir negatif ataupun menaruh kecurigaan kepada kedua orang yang paling disayanginya tersebut, namun insting seorang wanita milik Sawiyah kemudian muncul ketika dia melihat tatapan Tuminah pas waktu melihat Ngatimin. Dan pas waktu malamnya ketika semua orang normal sudah tertidur, terlihat Tuminah dan Ngatimin ini nggak bisa tidur ya. Dan mereka tidak sengaja bertemu di ruang bawah. Dan di sini terlihat Tuminah ini sangat kangen dengan belayan dari Ngatimin. Jadi Tuminah ini benar-benar jatuh cinta ya kepada kakak iparnya ini. Namun Ngatimin kemudian mengatakan bahwa tidak mungkin mereka bakal bisa bersama karena dia ini mencintai Sawiyah dan begitu juga dengan Tuminem yang juga sangat sayang kepada kakaknya itu. Sehingga sebenarnya mereka ini hendak mengakhiri hubungan terlarang mereka. Tapi pas Tuminah ini lagi mandi, dia ini masih saja ngasih lampu hijau dengan cara tidak menutup pintunya. Sehingga seperti kucing yang diiming-imingi ikan asin, Ngatimin pun otomatis mengikuti ke dalam kamar mandi untuk melakukan mandi besar bersama. Namun yang tidak mereka ketahui, ternyata Sawiyah tadi juga terbangun. Sehingga kini dia tahu bahwa suaminya tadi ada main dengan adiknya, yang membuat Sawiyah kemudian sesenggukan sendirian di atas ranjang. Dan keesokan harinya terlihat Sawiyah ini sangat stres yo, sangat depresi. Ya gimana nggak stres yo, hatinya ini disakiti oleh dua orang sekaligus secara bersamaan, di mana kedua orang tersebut adalah orang yang paling disayanginya di dunia ini. Itu nggak jadi gila aja udah untung yo. Dan merasa nggak kuat mengetahui kenyataan tersebut, akhirnya Sawiyah pun memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tersebut. Beberapa menit kemudian terlihat Tuminah yang mencari keberadaan kakaknya dan justru dia menemukan sebuah surat di meja. Dan ketika dia membacanya, Tuminah pun tahu bahwa kelakuan bejatnya itu telah diketahui oleh Sawiyah. Namun Sawiyah ini mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa merasa marah kepada adiknya tersebut.
dan justru mendoakan agar semoga dia bisa hidup bahagia. Dan pada detik itu, Tuminah ini kembali teringat dengan masa kecil mereka, di mana kakaknya itu selalu saja melindungi dirinya dan juga mendukungnya, tidak peduli kelakuan nakal apapun yang telah diperbuatnya. Jadi kakaknya itu benar-benar sangat sayang ya kepada adiknya ini sejak kecil dulu. Dan teringat akan hal tersebut, Tuminah ini kini merasa sangat bersalah ya, karena niatnya dulu yang ingin membantu agar rumah tangga kakaknya tersebut bahagia, namun kini justru hancur akibat perbuatannya. Sehingga Tuminah kini berusaha untuk memperbaiki kesalahannya tersebut dengan cara menggunakan trik psikologi, yaitu dia ini ingin menunjukkan bahwa jauh di dalam hati Ngatimin sebenarnya wanita yang dicintainya itu bukanlah Tuminah melainkan Sawiyah. Dan dia ingin menunjukkan hal tersebut dengan cara membawa Ngatimin ke sebuah pesta topeng monyet. Jadi semua orang-orangnya itu menggunakan topeng untuk menutupi identitas mereka. Dan tanpa sepengetahuan Ngatimin, Tuminah ini membawa kakaknya dengan menggunakan topeng juga. Dan ajaibnya, Ngatimin ini langsung terpesona dengan sosok tersebut, yang begitu dibuka, sosok yang dikira tadi adalah Tuminah, namun ternyata dia adalah Sawiyah. Sehingga Ngatimin pun kemudian sadar bahwa sosok yang dicarinya selama ini adalah istrinya sendiri. Beberapa bulan pun berlalu, kini terlihat bahwa ketiga orang ini telah kembali hidup bersama, dan diketahui bahwa Sawiyah kini juga tengah hamil ya. Dan terlihat mereka ini bisa kembali hidup bahagia dan juga sangat akrab. Ya meskipun bisa dibilang terlalu akrab ya. Sampai-sampai kadang-kadang tangan Ngatimin ini masih saja suka gentayangan ke tubuh Tuminah. Namun hubungan mereka kini kembali seperti semula, yaitu kakak dan adik iparnya. Dan film ini pun berakhir.